Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nulis Fun Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa hari terakhir ada polemik tentang pernyataan Mas Anies yang agak menyentil petinggi yang ingin mengubah konstitusi. Nah, petinggi ini, kata Mas Anies, berada dalam posisi kunci, ya kira-kira disebut juga jabatannya adalah Menko. Dan Menko ini kemudian oleh khalayak, oleh publik dicari tahu gitu, siapa sih sebenarnya Menko yang dimaksudkan oleh Mas Anies ini tentang kehendak untuk mengubah konstitusi tersebut, karena Menko itu kan hanya 4 di kabinet Jokowi saat ini. Nah, jadi peristiwa ini menarik karena mungkin ada yang kebakaran jenggot mungkin, ya menurut publik tuh begitu. Jadi ada yang kepanasan, ada yang tersungging mungkin dari jajaran Menko itu. Tapi ketika beberapa kita lakukan pengecekan di Google, ya Menko-Menko ini hampir semuanya itu menolak menjadi pihak yang dianggap untuk mengubah konstitusi. Nah, kita ingin, Nulis Fun Channel ingin melihat catatan-catatan sejarah yang dimaksudkan dengan perubahan konstitusi oleh Mas Anies itu apa, dan siapa sesungguhnya petinggi atau Menko yang berdasarkan jejak digital, ya histori digitalnya itu memang pernah mengungkapkan perubahan konstitusi. Jadi kalau pernyataannya akhir-akhir ini dari 4 Menko yang saya temukan itu yang sudah mungkin suara resminya menjawab itu hanya ada 3 Menko, yaitu Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, kemudian Menko Polhukam Pak Mahfud MD, dan Menko Marinvest yang diwakili oleh jubirnya. Menko Maritim Investasi itu kan Pak Luhut Binsar Panjaitan, tapi kemudian diwakili suara resminya oleh Pak Jody. Pak Jody itu adalah juru bicara dari Pak Luhut. Nah, kita lihat sebenarnya Mas Anies itu ngomong apa sih gitu. Jadi Mas Anies itu menyampaikan ini di forum yang digagas oleh Korps Alumni HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, oleh para alumninya, dikoordinatori oleh Kahmi Jakarta Raya, tetapi pesertanya mengundang dari seluruh Indonesia dan diadakan di kalau tidak salah di Ancol. Nah, pada saat acara itulah Mas Anies diberitakan oleh tribunnews.com itu ya menyentil ada Menko yang terang-terangan ingin ubah konstitusi. Kita tak bisa bayangkan, itu judulnya. Tapi kita mungkin harus melihat cuplikan pidato maupun pernyataan kata per katanya apa yang dimaksudkan oleh Mas Anies. Kawan baik bisa mengecek di beberapa portal atau channel YouTube, media massa, atau mungkin juga yang lain. Cuplikan videonya itu pasti banyak. Kemudian di media cetak, media online juga ada, supaya kita bisa menangkap secara jernih apa yang dimaksudkan oleh Mas Anies. Jadi Mas Anies menyampaikan ini karena ia begitu banyak ditanya ya oleh orang-orang, apakah kualitas demokrasi kita ini menurun. Dalam pemberitaan tribunnews.com ini, ya, Mas Anies Baswedan menyinggung adanya menteri koordinator atau Menko yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi. Nah, bakal calon presiden dari koalisi perubahan itu mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator. Nah, ini pernyataan lengkapnya. Kalau tadi itu bahasa media, tapi kalau bahasa resminya Mas Anies begini. Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tak pernah kita bayangkan, kalaupun ada, itu di pertemuan ruang-ruang tertutup.
Bukan, kata Anies dalam acara di silaturahmi dan dialog kebangsaan Kahmi Jaya di Ancol, Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 ya, 16 Maret 2023. Tapi di ruang terbuka mengatakan itu nggak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada di dalam posisi kunci ini Menko mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung. Imbuhnya, Anies menyinggung ini ketika bicara soal banyaknya pertanyaan yang ia terima mengenai apakah kualitas demokrasi menurun atau tidak. Menurut Anies, demokrasi saat ini tidak turun. Hanya saja orang yang tak berkomitmen pada demokrasi lebih berani mengungkapkan pikirannya, termasuk Menko yang menyuarakan perubahan konstitusi. Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi kita tidak turun, hanya orang-orang yang komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu. Nah, mungkin maksudnya itu yang tidak komit demokrasi. Kalau di videonya seperti itu. Nah, mari kita lihat, itu ada berapa Menko yang disinggung Mas Anies itu. Menko yang disinggung Mas Anies itu ada 4 di kabinet Jokowi Ma'ruf ini. Yang pertama adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, itu merangkap juga Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian yang kedua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Yang ketiga, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Dan keempat, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Nah, kita semua tahu bahwa Pak Mahfud itu siapa, Pak Luhut itu juga siapa, dan Pak Muhadjir ini mungkin yang banyak orang kawan baik mungkin beberapa tidak tahu, beliau ini adalah mantan rektor, kalau tidak salah, Universitas Muhammadiyah Malang dan aktivis Muhammadiyah atau pengurus teras, pejabat teras PP Muhammadiyah, salah satu ormas Islam terbesar selain NU di Indonesia. Nah, kita akan melihat apa kata Pak Erlangga. Ya, kata Pak Erlangga itu ketika dikonfirmasi soal ini, ia menjawabnya dengan santai tapi juga hati-hati soal sentilan Mas Anies ini. Kata dia, kenapa? Kata Erlangga di gedung DPR usai menghadiri pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Selasa tanggal 21 Maret, berarti hari Senin kemarin. Ketika dikonfrontasi oleh wartawan, jurus menjawab pertanyaan itu balik bertanya, ya kan? Kenapa? Erlangga yang juga merupakan Ketua Umum Golkar ini tidak ingin ambil pusing, sebab Menko di pemerintahan jumlahnya ada lebih dari 1. Menko-nya ada 4, Golkar nomor 4, kata Erlangga. Pokoknya Menko ada 4, Golkar nomor 4. Lanjut dia. Jadi dia tidak menjawab langsung apakah dia tersinggung, apakah dia merasa bahwa ia yang disentil Mas Anies gitu. Jadi tidak menjawab secara langsung sindiran halus Mas Anies itulah gitu. Nah, itu jawaban Pak Erlangga. Kemudian kita cek jawaban Pak Mahfud MD. Ya, Pak Mahfud MD itu Pak Mahfud menegaskan tak ada upaya di kabinet pemerintahan Jokowi untuk mengubah konstitusi. Artinya dia membantah. Wah, tak tahu kalau di kabinet sudah tidak ada itu, kata Mahfud saat dihubungi Jumat tanggal 17 Maret. Mahfud menuturkan semua menteri pemerintahan Jokowi sudah dilarang untuk berbicara terkait amandemen Undang-Undang Dasar 45. Sehingga tak ada upaya dari pemerintah terkait hal tersebut. Menteri-menteri kan sudah dilarang untuk bicara ubah konstitusi, tutup ex-ketua Mahkamah Konstitusi ini. Jadi sudah dilarang. Dilarangnya kapan? Jadi, nah konteksnya pernyataan Mas Anies juga apakah juga yang Menko ingin mengubah konstitusi ini dianggap baru menyampaikan pendapatnya atau memang
beberapa waktu yang lalu, ya. Nah, terakhir itu dari Pak Jody, ya. Pak Jody itu adalah juru bicara atau suara resminya Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator, ya, Kemaritiman dan Investasi. Nah, kata Pak Jody, dia menyindir Mas Anies itu sedang melontarkan teka-teki. Ya, ini teka-teki yang harus bangsa Indonesia pecahkan bersama, kata Jody saat dihubungi Sabtu tanggal 18 Maret 2023. Jody menyebut yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan teka-teki, melainkan keberlanjutan dan kejelasan. Kedepan yang Indonesia butuhkan itu adalah keberlanjutan, kejelasan, bukan teka-teki. Nah, ini menghindarinya juga lumayan, jadi juga tidak menjawab langsung. Jawabnya, itu Mas Anies kan cuma teka-teki aja. Gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksudkan oleh Mas Anies tentang perubahan konstitusi yang akan atau yang diusulkan atau yang diinginkan mungkin oleh Menko tersebut gitu. Nah, kalau dari pendapat-pendapat masyarakat, perubahan konstitusi atau amandemen konstitusi itu adalah undang-undang dasar, ya, 45. Waktu itu kan ada wacana, ya, ada wacana yang ingin melakukan penundaan pemilu, gitu. Nah, atau perpanjangan masa jabatan, ya. Masa jabatan itu mestinya kan 2 periode, tapi ini boleh 3 periode. Nah, kemudian ada upaya penundaan pemilu karena setelah pandemik, alasannya bla 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 bla. Jadi 2024 itu sebaiknya tidak diselenggarakan pemilu, diperpanjang 2 tahun. Nah, alasannya apa? Ya, alasannya pandemik. Dan waktu itu ada juga yang melontarkan seorang Menko itu wacana penundaan yang diinginkan itu adalah aspirasi masyarakat, ya, dengan big data yang terdiri dari ratusan juta dan mendukung wacana penundaan itu. Nah, kita lihat, makanya kemudian banyak media massa atau pengamat yang menghubungkan sentilan Anies ini sebenarnya sentilan untuk Pak Luhut gitu. Tapi setelah kita baca tadi ternyata ya semua Menko kan nggak ada keinginan untuk mengubah konstitusi. Ya, sekarang setelah semua orang atau banyak pihak termasuk partai-partai seperti PDI Perjuangan, Demokrat, kemudian PKS itu yang menolak, bahkan masyarakat luas, kampus, ya, mahasiswa itu menolak, ya, kemudian isu penundaan pemilu kemudian meredup. Nah, sebenarnya perubahan konstitusi yang dimaksudkan itu kan karena mau memperpanjang masa jabatan atau mau menunda pemilu, maka tidak mungkin terjadi apabila tidak merubah dulu konstitusinya. Itu sebenarnya rangkaiannya. Jadi tidak mungkin dilakukan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan apabila konstitusi atau undang-undang dasar 45-nya itu tidak dirubah. Jadi kalau mau melakukan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, maka amandemen dulu konstitusinya, rubah dulu konstitusinya. Dan itu bisa aja terjadi kalau misalkan kehendak penguasanya mau, ya dengan melakukan penekanan semua partai, ya bisa terjadi. Tapi ketika penolakan itu, bahkan benteng terakhir dari koalisi pemerintah itu PDI Perjuangan dan Bu Megawati itu konon katanya marah besar dengan rencana-rencana seperti itu. Ya, nah terakhir kita akan lihat berita di Tempo 4 Maret 2023, ya. Isu pemilu 2024 ditunda mencuat lagi. Ini 5 tokoh pewacana penundaan pemilu, Luhut sebut big data. Ya, ini media massa yang bicara nih, ya, media mainstream apalagi yang punya reputasi sekelas Tempo nih. Gitu. Jadi kawan baik ingat,
ada wacana penundaan pemilu. Nah, wacana penundaan pemilu ini bisa terlaksana kalau konstitusinya dirubah dulu. Nah, makanya Mas Anies itu menyinggung itu. Nah, jadi kalau ada wacana penundaan pemilu, maka di belakangnya itu bersamaan itu sebenarnya ada kehendak untuk merubah konstitusinya terlebih dahulu. Karena konstitusinya menyebutkan jadwalnya itu 5 tahun sekali dan hanya 2 periode gitu. Jadi perpanjangan itu nggak ada alas hukumnya di konstitusi. Makanya kalau mendesakkan penundaan pemilu ya dirubah dulu konstitusinya. Nah, kembali ke Tempo tadi ya, isu pemilu di 2024 ditunda. 5 tokoh pewacananya ini dicantumkan oleh Tempo ya. Yang pertama yang mewacanakan ini kembali ya, ini belum lama, yang terakhir ini adalah PLT Ketua Umum PPP ya atau P3 Pak Muhammad Mardiono ya. Jadi ini belum lama nih, di awal Februari lalu usulan itu dihembuskan lagi oleh pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono ya. Kata beliau, antusiasme masyarakat menanggapi pemilu itu saya lihat tidak begitu respon tinggi, tetapi agak dingin gitu. Nah, kemudian diulang lagi, Mardiono mengingatkan Indonesia termasuk negara yang masih pada tahap recovery dari trauma pandemi COVID-19. Sehingga menurutnya pelaksanaan tahun politik jangan sampai merusak pemulihan masyarakat dari trauma usai hadapi 2 tahun belakangan akibat COVID. Jangan sampai tahun politik ini mengganggu pada situasi masyarakat atau rakyat yang masih trauma. Itu ujarnya. Nah, kemudian Ketua Umum Partai Golkar nih, Erlangga Hartarto, juga pernah menyampaikan kembali pada Kamis 10 Maret 2022. Kita mesti mengerti yang namanya aspirasi itu tidak boleh ditolak. Apalagi kita suara Golkar, suara rakyat. Lagi pula, ya, kata Erlangga, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa aspirasi demokratis tetap harus dipegang teguh. Terlebih tentang permasalahan yang dihadapi Indonesia ke depan makin berat. Ini maksudnya aspirasi penundaan pemilu, ya. Kemudian yang ketiga, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ya. Ini setelah dilontarkan oleh Caimin, sosok yang dipanggil Zulhas ini menyampaikan sejumlah alasan dirinya mendukung usulan penundaan pemilu, antara lain soal kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi. Berbagai survei menyebut angkanya kepuasan Jokowi di atas 23%, kata Zulhas, 28 Januari 2002 gitu. Kemudian macam-macam ini, anggaran pemilu yang membengkak dari rencana, kemudian harus konsentrasi kepada kepentingan kesejahteraan rakyat. Jadi kalimat-kalimat Pak Zulhas, jadi bahasa-bahasa meninabobokan kalau kata orang media massa itu. Nah, kemudian yang keempat itu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ya, wacana penundaan pemilu 2024 juga pernah diutarakan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Wakil Ketua DPR itu mengusulkan agar pemilu ditunda selama 1 atau 2 tahun. Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden, ujar Muhaimin lewat keterangan tertulis. Menurut Muhaimin, wacana terlintas olehnya usai bersua dengan pelaku usaha mikro, pengusaha, dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di ruang delegasi DPR Nusantara 3 Jakarta 23 Februari 2022. Mereka memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai 2 tahun pandemi COVID. Menurut Muhaimin, momentum ini tak boleh terganggu dengan adanya pesta politik.
Nah, yang terakhir, nah ini yang agak seru karena jabatannya juga Menko Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kita bacakan lengkap saja. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan merupakan salah satu pihak yang mendukung penundaan pemilu 2024. Dalam sebuah video wawancara yang diunggah YouTube, Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet. Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun tudingan yang menyebut bahwa di big data itu tidak benar. Ya pasti adalah pasti adalah gitu. Masa bohong, kata Luhut usai menghadiri acara di kick off di IWG Presidensi G20 2022 di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Nah, itulah sekelumit kontroversi yang harus dilihat dengan jernih dalam rangkaian yang panjang. Kesimpulannya kawan baik tahu, ya, Nur Iswan Cenner nggak perlu lagi menyimpulkan. Jadi sentilan Mas Anies itu memang ada dasarnya, ya, dan memang harus dicegah tuh perubahan konstitusi, apalagi sekarang udah memasuki tahapan yang jauh lebih detail, lebih jelas. Dan sepertinya semua partai sekarang bersepakat bahwa pemilu 2024 itu harus berjalan sesuai jadwal, perubahan konstitusi itu harus ditunda sampai pemerintahan dan DPR MPR mendatang. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.